Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Jamaah dan munfarid. Kompetensi dasar dari materi ini adalah: yang pertama, memahami hikmah, ketentuan dan tata cara salat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengertian tentang salat sunnah. Yang kedua, menunjukkan macam-macam salat sunnah berjamaah dan munfarid serta tata cara ketentuannya. Kompetensi dasar yang kedua, mempraktikkan salat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pertama yaitu pengertian salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang hukumnya sunnah apabila dilaksanakan akan memberikan pahala dan keutamaan khusus, melebihi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Keistimewaan salat sunnah adalah menambahkan pahala dan menutupi kekurangan yang terdapat dalam salat wajib. Salat sunnah yang pertama yaitu salat sunnah Ida Ain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Ida Ain di luar hari raya adalah salat sunnah yang dikerjakan pada hari raya secara berjamaah. Hukum melaksanakan salat Ida Ain adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Adapun ketentuan pelaksanaan, yang pertama, waktu salat Id adalah mulai terbit matahari hingga sebelum waktu zuhur. Yang kedua, salat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, terdiri dari 2 rakaat, diawali dengan niat dan takbiratul ihram. Kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Yang keempat itu antara takbir 1 dengan takbir berikutnya membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang artinya Maha suci dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Dia dan Allah Maha besar. Yang kelima, ada khutbah setelah sholat. Yang keenam, disunnahkan mandi sebelum sholat. Yang tujuh, disunnahkan memakai wewangian atau berhias. Yang kedelapan, disunnahkan makan sebelum Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang selanjutnya, melalui jalan yang berbeda. Sholat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Adapun ketentuannya, yang pertama, dilaksanakan ketika terjadi gerhana. Yang kedua, dilaksanakan di masjid atau di mushola. Yang ketiga, terdiri dari 2 rakaat, diawali dengan niat dan dilanjutkan dengan takbiratul ihram, doa iftitah, al-fatihah, surah atau ayat dalam Al-Quran, ruku, i'tidal, kemudian al-fatihah, surat atau ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian dilanjutkan rakaat kedua dengan cara yang sama dengan rakaat pertama. Diakhiri tahiyat akhir dan salam. Yang keempat, khutbah setelah sholat. Salat sunnah yang ketiga yaitu salat istisqa, di mana salat istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan memohon agar Allah memberikan hujan. Disebut juga qiyamul lail atau salat malam. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari antara waktu salat isya sampai terbit fajar siddiq. Namun waktu yang paling utama melaksanakan salat tahajud adalah 2/3 malam dan lebih utama dikerjakan setelah tidur. Yang dikerjakan pada malam hari sesudah salat isya sampai menjelang waktu fajar pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkad. Salat ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan sendiri, tetapi lebih utama jika secara berjamaah. Adapun ketentuannya, yang pertama yaitu dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Yang kedua, terdiri dari 20 rakaat atau 8 rakaat, tiap 2 rakaat atau 4 rakaat diakhiri salam. Bilangan minimal salat witir adalah 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Salat witir dikerjakan sebagai penutup qiyamul lail, tapi dapat dikerjakan sebelum qiyamul lail. Mengiringi salat fardu.
Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu adalah sholat sunnah qabliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelahnya disebut sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah dan menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu pelaksanaannya boleh pagi, siang, dan malam, akan tetapi lebih utama dilaksanakan pada malam hari. Duhur. Sholat duha dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat diakhiri salam.